Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Rahmi. Saya seorang apoteker, seorang staf pengajar di salah satu perguruan tinggi di Medan. Jadi hari ini kita akan membahas perkuliahan berkaitan dengan farmakoterapi saluran cerna. Nah, kalau dikatakan farmakoterapi berarti kaitannya dengan terapi apa yang sebaiknya diberikan kepada pasien. Itu dia ya. Bisa saja nanti terapi itu bisa secara kimia sintetis, atau bisa saja terapi itu diberikan secara fitoterapi dengan menggunakan tanaman. Nah, itu dia ya. Jadi kita bahas dulu berkaitan dengan gangguan pencernaan. Nah, kalau dia biasanya gangguan pencernaan itu kan biasa terjadi pada masyarakat ya, sistem pencernaan. Bisa saja berupa diare, ya bisa saja berupa konstipasi, ya gastritis, cacingan ataupun hemoroid. Nah, kalau kita bahas dulu berkaitan dengan pencernaan. Pencernaan kita ini mulai dari mulut ya, mulai dari makanan masuk ke mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, ya dari kerongkongan masuk ke lambung, dari lambung masuk ke usus halus, ya kan? Dari usus halus dicerna masuk ke usus besar, kemudian masuk ke anus. Nah, di anus itulah terjadi pengeluarannya. Nah, gitu kan. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya ya gangguan di saluran pencernaan. Di antaranya yang pertama adalah karena makan yang terlalu banyak ya, atau karena makan yang terlalu cepat, terburu-buru, tergesa-gesa mengejar sesuatu mungkin. Kemudian bisa saja karena makan makanan yang mengandung lemak yang tinggi, ya kurang serat, atau faktor stres juga memicu terjadinya makan yang banyak ya. Kemudian ada juga faktor minum alkohol, faktor merokok. Itu juga bisa menyebabkan terjadinya gangguan pada saluran pencernaan. Nah, itu dia. Kemudian ada beberapa kondisi yang menyebabkan terjadinya gangguan pencernaan ya. Misalnya karena asam lambung. Ya, karena asam lambung meningkat. Kemudian karena kondisi perut tidak benar. Jadi kelamaan kosong, tiba-tiba dikasih makanan yang cepat, nah itu terjadi pengulahan. Kemudian bisa saja terjadi karena infeksi perut. Nah, infeksi perut. Kemudian ada juga terkadang terjadi karena irritable bowel syndrome. Artinya apa? Iritasi ya, gangguan sindrom ya pada saluran pencernaan. Nah, itu biasanya jarang sih sebenarnya terjadi, tapi untuk sebagian orang itu sering juga terjadi. Nah, kemudian ada lagi namanya pankreatitis kronis. Nah, di pankreasnya sudah kronis. Kemudian ada penyakit-penyakit tiroid. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya kita bahas yang pertama berkaitan dengan penyakit diare. Diare itu biasanya disebabkan oleh faktor makan. Bisa saja makanan yang pedas, ya kan. Kemudian bisa saja penggunaan obat-obat, salah penggunaan obat, bisa saja karena malabsorpsi, malnutrisi. Bisa juga diare itu karena irritable bowel syndrome tadi, gangguan pencernaan. Nah, kalau dikatakan diare itu maknanya itu adalah pengeluaran tinja ataupun sekresi tinja yang tidak berbentuk. Nah, dia hanya berair dengan frekuensi yang lebih sering. Nah, itu dia. Dan biasanya ciri-ciri orang yang terkena diare itu biasanya fesesnya lembek, ya kan, kemudian nyeri dan kram perut. Nah, kemudian terkadang ada nyeri kepala juga, terkadang juga ada haus yang terus-menerus karena sudah banyak kekurangan cairan tadi ya. Kemudian demam juga bisa, kemudian terjadi dehidrasi ya tadi ya. Kemudian terkadang ada juga darahnya yang keluar fekses. Nah, apabila dalam jangka panjang diare itu, maka harus dilakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, bisa berupa pemeriksaan sampel di laboratorium, ya, sampel fesesnya, sampel darah, kemudian pemeriksaan tambahan seperti misalnya ada sigmoidoskopi, ya, ataupun ada kadang juga harus dilakukan kolonoskopi. Nah, itu dia. Dan terapi yang untuk diare yang masih sederhana biasanya diberikan adalah kaolin dan pektin. Nah, kaolin dan pektin itu bentuknya biasanya seperti puyer. Nah, itu ya. Kemudian selain itu ada namanya bismut salisilat. Nah, kalau bismut salisilat ini biasanya mengikat toksin. Jadi kalau misalnya ada racun-racun yang terdapat di dalam tubuh, di usus,
terutama. Nah, itu bisa diobati dengan cara pemberian bismut salisilat. Oke, itu dia. Kemudian apa lagi? Biasanya kalau misalnya untuk diare yang masih taraf 2-3 kali biasanya diberikan opiat. Ya, opiat itu memiliki efek konstipasi, contohnya itu adalah morfin, ya, mefadirin, metadon. Nah, itu dia. Nah, kalau sudah dalam taraf diare yang parah lebih dari misalnya 8-10 kali, maka sebaiknya diberikan adalah haloperamid. Nah, ya. Kalau haloperamid itu dia sifatnya antisekrerotik. Jadi dia langsung menyerap cairan tersebut, membloknya langsung. Habis diserapnya di bloknya sehingga tidak terjadi diare lagi. Tadi kan diare. Kemudian sekarang kita akan bahas konstipasi. Nah, kalau dikatakan konstipasi itu adalah jarangnya keluar tinja. Karena adanya apa? Karena adanya pergerakan tinja yang sangat lambat di usus. Nah, itu dia ya. Nah, biasanya kita kalau misalnya berkaitan dengan konstipasi biasanya diberikan adalah laksansia. Ya, laksansia dia berupa metilselulosa dan karboksimetilselulosa. Dia fungsinya apa? Untuk menarik air. Nah, meningkatkan tinja sehingga dan untuk meningkatkan kondisi tinja, kemudian meregangkan dinding ususnya sehingga terjadi gerakan peristaltik, karena di usus itu biasa terjadi gerakan peristaltik. Nah, makanya kalau dia konstipasi biasa diberikan sirup laktulosa, ya, sirup laktulosa, kemudian garam non argonik. Ya, itu dia. Kalau sirup laktulosa itu tidak diabsorpsi dari saluran cerna, tapi dia dimetabolisme oleh bakteri sehingga apa? Sehingga membantu dalam bakteri yang ada di usus ya, sehingga membantu dalam proses pencernaan, sehingga tidak konstipasi lagi nantinya. Itu dia kalau dari sirup laktulosa. Kemudian ada garam-garam anorganik. Nah, kalau dia garam-garam anorganik ini bertahan di saluran cerna. Jadi contohnya adalah RF, ion fosfat ataupun Mg. Nah, itu dia. Kemudian cairan, ada namanya cairan bilas kolon. Nah, kalau dikatakan cairan bilas kolon ini sebenarnya untuk pengobatan ya endoskopi. Jadi sebenarnya untuk pemeriksaan kolonoskopi, endoskopi, untuk pemeriksaan masalah apa yang terjadi di saluran pencernaan. Nah, itu dia. Oke. Kemudian untuk obat-obat berkaitan dengan pengosongan lambung, karena mungkin terlalu banyak makan sehingga muntah ya kan, makanya diberikanlah dia pseudo obstruksi neuropati yang itu dia untuk membantu dalam proses pengosongan lambung. Karena biasanya kalau pengosongan lambung ini biasanya terjadi karena adanya gangguan pada elektrolit di tubuh. Dan biasa obatnya diberikan adalah metocloporamid hidroklorida. Itu dia. Kemudian kalau sudah mengalami gangguan pada lambung, biasanya kan terjadi mual, muntah. Maka biasanya itu diberikan adalah domperidon. Nah, domperidon itu sebagai anti mual muntah, ya. Kemudian fungsinya itu ya fungsi primernya itu sebagai antagonis dopamin primer. Nah, itu dia, ya. Kemudian ada juga kadang diberikan dia CTZ. Ya, CTZ, aldosteron, ya itu dia. Cuman itu biasanya jarang ya. Nah, kemudian kalau dia untuk gangguan sekresi gaster, gangguan ulkus peptikum. Nah, kalau ulkus itu biasanya berkaitan dengan mengsekresi ion H, pepsinogen dan bikarbonat. Jadi biasanya masalahnya ini terjadi pada asam lambung, ya, responnya terhadap gastrin ya, lambung. Kemudian dengan adanya asam tersebut, maka pH-nya menjadi pH asam. Biasanya pH asam itu mendekati 2,5. Makanya sebaiknya ya diberikanlah dia pengikat pH yang bersifat basa, bikarbonat. Itu dia. Nah, kalau untuk pengobatan terapi pada asam lambung ini biasa diberikan antasida secara awamnya, ya kan? Antasida sebagai penghambat histamin H1.
Ya kan, ada antasida itu dari natrium bikarbonat, kalsium bikarbonat, magnesium hidroksida, dan aluminium hidroksida. Nah, itu dia. Tapi terkadang ada juga diberikan antagonis reseptor H2. Antagonis reseptor H2. Dia contohnya adalah simetidin, ya. Simetidin ini efektifnya ya efektif sekitar 70-80% pada ulkus duodenum. Jadi dia intinya dia pada pencernaan, pada ulkus di usus 12 jari juga, ya, simetidin ini. Sehingga ranitidin dan simetidin ini berperan dalam penghancuran produksi asam lambung yang berlebihan. Jadi kalau dia asam lambung itu sudah berlebihan di tubuh, di dalam tubuh, dia dengan adanya simetidin dan ranitidin ini dapat dikikis, dikurangi secara perlahan. Nah, itu dia. Kemudian ada juga obat-obat yang antikolinergi, biasanya pirenzepin. Ya, pirenzepin ini menghambat sekresinya sama seperti ranitidin. Ya, kemudian omeprazol. Nah, kalau dia omeprazol dan lansoprazol, dia biasanya menghambat sekresi asam lambungnya dengan berikatan dengan namanya ATPase, ya, di mana dia berkaitan dengan proton pump inhibitor. Jadi dia di lambung itu ada namanya pompanya itu namanya proton pump inhibitor, tempat keluarnya asam lambung. Nah, kalau dengan pemberian omeprazol, lansoprazol, nah, itu dengan pemberian itu asam lambung yang tadinya keluar secara banyak meningkat, maka akan menjadi sedikit dan berkurang. Nah, itu dia. Kemudian ada namanya sukrafat. Kalau dikatakan sukrafat itu contoh di pasarannya adalah Impepsa, ya. Kalau dikatakan asam lambung, dia apabila berkaitan dengan sukrafat dia bermuatan negatif, kemudian bersifat kompleks, ya, kompleks adheren di ulkus viskous, maka akan menghambat terjadinya difusi balik oleh ion. Itu dia, penurunan aktivitas pepsin yang berlebihan. Nah, itu dia. Kemudian selain sedikit peningkatan kadar prostaglandin di jaringan. Nah, itu dia. Kemudian ada namanya karbenoxolon. Nah, kalau dikatakan karbenoxolon itu merubah komposisi mukus pada saluran cerna dan meningkatkan waktu hidup sel mukosa lambung. Jadi sehingga bermanfaat, ya, karbenoxolon. Kemudian ada sukrafat. Kemudian itu tadi. Nah, selain terapi-terapi farmakologi tadi, ada juga harus diberikan terapi-terapi non farmakologi. Nah, pertama, hindari makanan dan minuman yang tidak bersih. Pastinya, ya, hindari mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih. Kemudian cuci tangan pakai sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar pastinya. Kemudian minum air itu sebaiknya direbus dulu. Jadi walaupun misalnya kita beli di galon, direbus dulu. Kemudian gunakan air bersih dan untuk memasak. Nah, selain terapi farmakoterapi, biasanya kita juga bisa menggunakan fitoterapi. Contoh sederhananya apa? Kita menggunakan fitoterapi untuk diare, misalnya daun jambu biji. Kemudian fitoterapi untuk konstipasi, biasanya kita menggunakan pepaya. Nah, kemudian fitoterapi untuk itu biasanya menggunakan pisang. Itu dia. Itulah sedikit berkaitan dengan kuliah farmakoterapi sistem pencernaan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.